jangan pernah malu untuk membuat suatu karya melalui video atau editing, karena di era sekarang kita sangat-sangat dianjurkan berkarya melalui platform video digital. Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sembari, selamat datang di podcast kesayangan kami, yakni Sembari. Bersama saya Kanza dan saya Salsa yang akan menemani Sobat Sembari hari ini. Nah Kanza, kira-kira kamu suka nonton film gak sih? Suka banget Sal. Kira-kira genre film apa tuh yang kamu suka? Kalau aku sih sukanya komedi dan horor. Nah, kalau kamu suka komedi dan horor, kira-kira film apa tuh yang berkesan banget buat kamu? Kalau aku sukanya Sekawan Limo, karena dia itu ada komedinya sama ada horornya. Kalau kamu nonton Sekawan Limo tuh sukanya di rumah atau di bioskop? Di bioskop dong, karena kalau di bioskop layarnya tuh besar, habis gitu seru banget. Nah, ngomong-ngomong soal bioskop, kali ini kita kedatangan tamu dari Platinum Cineplex. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi Kak Zulmi. Hai, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Kak Zulmi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ada kendala Kak dari perjalanan rumah ke sekolah? Alhamdulillahnya lancar, nggak macet dan sesuai waktu. Alhamdulillah. Bagaimana nih Kak rasanya berkunjung di SMPN Negeri 1 Gedangan yang sudah pernah berkolaborasi dengan Platinum Cineplex? Alhamdulillahnya sangat-sangat bahagia karena ini jujur aja ini program pertama podcast. Jadi saya sangat terima kasih kepada SMP Negeri 1 Gedangan yang sudah mengasih waktu untuk mengikuti podcast. Nah, sebelum kita lanjut ngomong-ngomong lagi, boleh gak sih spill sedikit latar belakang dari Kak Zulmi? Biar Sobat Sembari tahu tuh Kak. Oke, halo, nama saya Muhammad Zulmi Farudi, biasa dipanggil Zulmi. Saya di Bioskop Platinum sebagai Supervisor Cinema Operation. Banyak loh Kak yang belum tahu apa aja sih kira-kira tugas, proses, dan bagaimana suka duka bekerja di bioskop. Mungkin hari ini kita akan ngomongin tentang itu ya sama Kak Zulmi. Oke. Untuk sukanya sih bekerja di entertain ya ini ya. Jadi kita bisa nonton film, kita bisa berinteraksi dengan semua orang. Jadi dan kita bisa belajar apapun, entah itu accounting, editing, kita bisa bertemu dengan banyak orang, terutama orang-orang dari film. Jadi untuk sukanya dan hikmahnya bekerja di dunia bioskop itu. Kalau untuk dukanya ya, you know lah pasti bioskop itu kan dunia entertain ya, jadi never die. Jadi misalkan waktu lebaran kita harus on duty, kita harus masuk. Jadi tiap long weekend kita harus masuk. Jadi kita meskipun lagi putus cinta atau punya masalah, kita harus siap ditempatkan di mana aja, dan ketika kita udah masuk ke kantor, kita harus so must go on. Nggak peduli kita lagi galau, kita lagi nggak punya uang, kita lagi
punya utang, nggak peduli, kita harus tetap show must go on dan fokus untuk on duty-nya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, dulu itu kan sebelum jadi seperti sekarang, kira-kira perjalanan Kak Zulmi itu gimana sih dalam dunia entertain? Dulu itu awalnya sebelum ini ya, saya tuh berkarir di satu BUMN. Saya nggak sebut nama ya. Iya. Itu sekitar 5 tahunan di kota Gresik. Terus singkat cerita, BUMN-nya ini tiba-tiba pilot kan, tutup. Terus ada sepupu yang waktu itu dia tuh main ke Sun City, dia menginfokan kalau ada lowongan di Platinum ini. Dengan nekat, nggak punya basic apa-apa, nggak tahu tuh tentang dunia bioskop, nekat aja masukin CV, apply. Waktu itu dapet 2 mingguan, ada panggilan, dan sampai hari ini keterima. Alhamdulillah, ikut senang dengan kabar bahagianya Kak Zulmi. Makasih. Gimana sih Kak cara bekerja di bioskop? Apakah mudah? Kalau mudahnya, kalau awal-awal sih Nggak mudah ya? nggak mudah, karena kita kan di bioskop itu kan ada beberapa bagian kan. Iya, Ada iya. yang operator, ada yang khusus F&B, ada yang editing, ada yang usher juga kan. Jadi setiap bagian itu punya job desk-nya masing-masing. Dan kalau untuk supervisor operation kayak saya ini, itu harus menguasai semuanya, ya accounting, terus reporting, editing, operator juga. Jadi experience-nya itu sangat mahal banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal job desk, tadi kan ada disebutin editing. Iya. Gimana sih Kak cara edit video MP4 agar bisa ditayangkan di big screen bioskop? Nah, oke. Cara untuk editing video MP4 agar bisa ditayangin di big screen itu, pertama kita harus download videonya. Download bisa, membuat juga bisa. Terus kita itu ada aplikasi namanya Corel Video Studio X7. Di situ kita convert dari MP4 ke Corel itu, kita bisa atur durasinya, kita bisa ngasih subtitle, kita bisa menyesuaikan sound antara surround sama surround sama stereo juga kan. Jadi setelah itu kita rendernya sih kalau kita yang HD mungkin agak membutuhkan waktu yang lama ya, bisa 1 hari, 2 hari. Nah, Bisa seminggu? kalau sampai seminggu itu tergantung filenya, file sama durasinya. Terus setelah itu filenya itu dari MP4 akan jadi file M2T. Nah itu M2T itu nanti akan dimasukkan lagi ke aplikasi namanya DCP, Digital Cinema Package. Di situ kita mengatur resolusinya, kita ngatur soundnya juga, kita juga mengatur untuk timingnya juga. Setelah itu kita harus ngonvert lagi, nunggu sekitar 1 jaman, 2 jaman, 3 jaman. Itu sih. Itu ya yang paling susah ya Kak? Iya, karena finalnya itu kan di DCP kan. Itu kalau file dengan durasi 30 menit bisa sampai 9 jaman. Jadi kita harus nunggu. Lama sekali ya Kak? Iya.
dan tergantung juga sama device yang dipakai. Selama ini nih, dari banyaknya film, yang paling banyak diminati film apa? Kalau di Sidoarjo sendiri kebanyakan film-film horor Oh, horor. karena marketnya di sini horor. Kayak film-film horor yang lagi hype sekarang itu ada Petaka Gunung Gede. Iya. Itu kan dari kisah nyata kan. Iya. Terus kedua film-film kayak yang tadi itu Sekawan Limo. Kawan Limo sama film-film Yowis Band karena itu kan film-film asli dari Jatim kan dengan logat, dengan bahasanya. Jadi untuk film-film horor sama komedi. Dan kalau di Platinum sendiri itu yang paling booming sebenarnya film-film India. Oh, Karena kan kita kan Platinum ini kan anak perusahaan dari PT Tripar Multivision Plus, pimpinan Bapak Rampun Jabi. Mungkin mbak-mbaknya mau berkarir di dunia bioskop. Kalau saya itu pengen ya seharusnya karena bisa mungkin kesorot media, tapi juga bisa acting dan bertemu orang-orang penting. Tapi di sisi lain juga itu kan banyak gak enaknya. ya banyak gak enaknya. Jadi mungkin bisa kita pertimbangkan lagi. Apalagi kita kan generasi muda ya Kak. Karena kalau bekerja di bioskop itu apalagi dengan mohon maaf ya dengan Iya. Gen Z itu sebenarnya bagus loh. Karena apalagi di zaman sekarang kan kita semuanya serba digital kan. Jadi bisa berkarya sendiri. Maksudnya bisa mempromosikan bioskopnya ke khalayak umum gitu loh. Nah, kira-kira pernah nggak sih Platinum Cineplex ini mempersaingkan jual tiketnya itu sangat susah. Seperti sekarang kan banyak tuh bioskop-bioskop yang lebih di atas atau banyak sekarang cabang-cabang bioskop yang baru. Gimana tuh Kak? Kalau mungkin untuk pemasaran biar lebih dikenal oleh masyarakat. Tetap sih kita promosinya lewat media Instagram, TikTok juga ada, Facebook. Jadi tetap untuk mempromosikan promo-promo yang ada, film-film yang lagi tayang, itu tetap kita di sosmed. Dan kita juga ada website yang memudahkan orang-orang untuk membeli tiket. Jadi untuk bioskop itu di era sekarang itu semuanya berhak nonton, biarpun itu tukang becak, pengamen, karena bioskop itu sekarang sudah memasuki semua halangan kan. Selama di bioskop ini ada nggak yang suka ngerekam diem-diem? Banyak, terutama film-film Indonesia kan. Padahal sebelum film tayang itu kan kita kan ada Sudah melarang ya? announcement kan, handphone, terus makanan, apapun. Apalagi semua film sekarang itu film Indonesia, film-film box office itu kan ada lembaga sensor film kan. Jadi kalau ada oknum-oknum yang nakal itu kita agak kesusahan kan, karena kalau itu ketahuan oleh pihak lembaga sensor film akan dikenakan biaya yang gede banget dan hukumannya bisa sampai di penjara. Berarti yang suka video kayak gitu bakalan didenda. Pasti. Tapi kadang-kadang juga ada yang lolos kan, karena kita kan nggak selalu intens kan untuk mengawasi. Kita kan hanya mengawasi waktu film itu
running itu aman atau enggak gitu kan. Kadang-kadang ya kita pas ngecek di CCTV itu juga ada yang rekam kita tegur marah-marah nggak jelas. Padahal itu kan sudah termasuk tindakan kriminal kan. Iya. Berarti itu termasuk dukanya kerja di bioskop Iya. ya, Kak? Nah, sebelum itu tuh kira-kira sebelumnya kan harus ada step by step sebelum pemutaran film tuh, Kak. Gimana sih cara step by stepnya agar film itu dapat dilayarkan di big screen bioskop? Pertama sih ya kita sharing untuk file DCP filmnya kan. Di Surabaya juga ada, di Sidoarjo juga ada. Lalu itu kita ingesting lah. Itu proses copy file ke server. Itu kita nunggu setelah file itu tercopy, kita tinggal menunggu yang namanya KDM. Jadi film itu ada kayak file untuk untuk rekonsiliasi, namanya itu Key Delivery Message. Jadi kalau film itu nggak ada KDM-nya, nggak bakalan bisa diputer. Oh. Mungkin mbak-mbaknya udah bisa editing. Bisa sedikit-sedikit. Itu kalau editing pakai apa? Pakai CapCut. Pakai CapCut. Iya. Nggak apa-apa sih, karena CapCut juga untuk sekarang aplikasi yang paling mudah dan paling booming lah, karena di CapCut sendiri ada fitur HD kan sekarang kan. Iya. Jadi ya kalau nggak CapCut ya mungkin bisa pakai Elecmotion. Kalau nggak gitu aplikasi VN. Wah, tak terasa ya Kak, waktu kita itu sudah ngobrol-ngobrolnya itu sudah lama. Kira-kira apa sih pesan dan kesan Kak Zulmi terhadap siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedangan agar dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik dari yang pada sebelumnya? Pesan saya untuk adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 1 Gedangan, jangan pernah malu untuk membuat suatu karya melalui video atau editing, karena di era sekarang kita sangat-sangat dianjurkan berkarya melalui platform video digital, entah itu tentang film-film pendek, tentang film-film dokumenter, tentang sejarah, tentang apa aja lah. Yang penting jangan putus asa, terus banyakin ngulik, terutama untuk editing video apapun itu, karena itu nanti bisa jadi experience yang sangat mahal dan syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Dan untuk seluruh sobat sembari, jangan lupa nonton bioskop di Platinum Cineplex seluruh Indonesia ya. Selain harga tiketnya yang terjangkau, mereka juga mempunyai banyak film-film baru yang sangat menarik dan dapat ditonton di kalangan masyarakat. Tetap semangat ya sobat sembari, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe seluruh media sosial kami. Dan terima kasih untuk Kak Zulmi sudah berkenan hadir dan berbagi inspirasi di podcast Sembari. Jangan bosan-bosan ya Kak untuk terus main di sini. Siap. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.